Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Miftah Halis Darmawan dari kelas di KVB. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah singkat desain grafis. Sejarah awal. Awal dari sejarah desain grafis ini pada zaman era primitif, yang dimana ditandai dengan bukti peninggalan peradaban kuno manusia dalam bentuk arsitektur atau bangunan. Selain peninggalan tersebut, ada juga simbol atau piktograf maupun tulisan yang biasanya berbentuk prasasti. Pada zaman dahulu, orang mengkomunikasikan menggunakan gambar yang berupa coretan dinding di dalam gua. Coretan tersebut ditemukan di dalam gua daerah Laxaus, Prancis. Isi dari coretan tersebut yakni menggambarkan bahwa kegiatan mereka sedang berburu binatang. Tapi di balik itu semua ada hal misterius yang masih menjadi teka-teki. Hal tersebut yakni belum diketahui secara pasti kapan manusia sudah mengenal gambar sebagai media komunikasi. Sejarah awal desain grafis. Tepat pada tahun 1922, desain grafis ini sudah dikenal pada sebuah esai yang berjudul New Kind of Printing Calls for New Design. Esai tersebut adalah karya dari William Addison Dwiggins, merupakan seorang desain grafis buku yang berasal dari Amerika. Buku yang berjudul Reeves Graphic Design adalah buku pertama yang menggunakan istilah desain grafis pada tahun 1927. Pada percetakan William Morris menerbitkan buku karya desain grafis yang disusun oleh gerakan Arts dan Crafts di antara tahun 1891 sampai 1896. Morris membuktikan adanya peluang dalam produk desain yakni desain grafis. Selain itu, Morris juga mempelopori antara seni rupa dan desain grafis. Perjuangan Morris berbuah dengan memenuhi Art Nouveau dan juga perkembangan sejarah dunia desain grafis. Era cetak. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya peradaban manusia, ditemukanlah yang namanya mesin cetak. Teknologi mesin cetak ini ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1398 sampai 1468. Tepat pada tahun 1447 adalah sejarah yang terjadi di dunia desain grafis. Kemudian pada tahun 1450, Johannes Gutenberg bekerja sama dengan pemodal dan juga pembisnis yaitu Johannes First dan dibantu oleh Peter Schaffer. Mereka berhasil mencetak Latin Bible atau 42 lain Bible yang berhasil diselesaikan pada tahun 1456. Temuan mesin cetak Gutenberg berhasil memengaruhi dunia desain grafis, khususnya pada seni ilustrasi di negara Jerman. Kemudian pada saat ini, yang sudah modern dan berkembang dengan adanya jenis komputer dan mesin cetak yang sudah berperan penting dalam dunia desain grafis. Peristiwa penting desain grafis. Adapun beberapa peristiwa dalam sejarah desain grafis ini. Dalam peristiwa tersebut ada beberapa tokoh yang masih ada kaitannya dalam desain grafis. Berikut beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, The Great Exhibition tahun 1851. Mulai dari adanya pameran yang digelar dengan konsep budaya, industri maupun teknologi. Pameran tersebut diselenggarakan antara bulan Mei sampai Oktober tahun 1851 yang bertepatan saat terjadinya revolusi industri di Taman Hyde, London. Lokasi pameran tersebut digelar dalam gedung dengan struktur besi dan kaca atau lebih sering disebut dengan Istana Kristal yang dirancang oleh Joseph Paxton. Yang kedua, Aristide Bruand, Toulouse-Lautrec pada tahun 1892. Henri Toulouse adalah seorang pelukis dari Prancis yang beraliran post-impresionis. Selain itu, tokoh ini banyak melukis dari sisi Paris pada abad ke-19. Hasil karya dari tokoh ini ternyata mengandung pesan dengan rasa simpati terhadap ras manusia. Walaupun pada tahun 1796, litografi ditemukan di Austria oleh Alois Senefelder,
Toulouse-Lautrec masih membantu dalam tercapainya peleburan industri dan seni. Yang ketiga, modernisme pada tahun 1910. Modernisme ini terlahir karena adanya urbanisasi dan juga industrialisasi dari masyarakat barat saat itu. Louis Silva pernah mengatakan bahwa sebuah dogma yang sangat kuat menjadi jiwa desain modern adalah form follow function. Masyarakat saat itu juga mengatakan bahwa simbol terkuat dari era modernisme adalah mesin. Mengapa demikian? Karena mesin akan menjadi masa depan bagi manusia. Di zaman yang semakin maju, desain tanpa dekorasi sangat sesuai dengan modernisme. Tapi akibatnya yaitu karya seni tradisional yang bersifat dekoratif dan ornamental dianggap tidak sesuai dengan estetika mesin. Yang keempat, Dadaisme pada tahun 1916. Pada awal Februari 1916, aliran Dadaisme ini terlahir di Zurich, Swiss, saat Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914 sampai 1918, di mana Swiss ini termasuk negara netral yang tidak terlibat dalam perang. Selain itu, Swiss juga menjadi tempat pengungsian dari korban Perang Dunia ke-1. Adapun karya seni dari Dadaisme ini memiliki tema yang berbeda jauh daripada aliran realis, yang dimana sudah berkembang pesat di Eropa saat itu. Sedangkan tema dari karya Dadaisme ini bermuatan kritik tajam dan bersifat provokatif kepada kaum borjuis, yang dimana saat itu masih dianggap penyebab meletusnya Perang Dunia ke-1. Usul aksara. Asal-usul aksara. Tulisan tertua ditemukan di Mesopotamia, yang sekarang lebih dikenal sebagai Suriah dan Irak. Isinya berupa catatan pajak, persediaan makanan, tagihan hasil penjualan, dan sebagainya. Catatan tertulis pada mulanya hanya untuk menginformasikan isi dari tembikar dan berbagai macam wadah kulit. Sebelum penulisan diciptakan, informasi hanya diingat, disampaikan, atau diturunkan ke generasi seterusnya secara verbal. Tentunya ini adalah metode penyampaian yang tidak akurat. Lebih dari 20.000 tahun yang lalu, gambar cadas dibuat pada gua-gua di sekitar Asia, Afrika, Eropa, dan Australia. Garca ini tidak ditunjukkan sebagai karya seni, melainkan lebih sebagai gambaran visual dengan tujuan utilitarian dan ritualistik. Garca tersebut berupa binatang, bentuk geometris, atau grafis lainnya, dioleskan atau disapukan pada dinding gua dengan menggunakan jari maupun bulu kuas. Jauh dari 3000 sebelum Masehi, orang-orang Sumeria menetap di Mesopotamia. Mereka memulai jalan menuju peradaban, menghasilkan bentuk tulisan yang lebih canggih, yang sangat memengaruhi tatanan sosial dan kemajuan ekonomi. Catatan tertulis paling awal ditemukan pada tanah liat yang dibuat dengan sebatang stylus yang diasah hingga menjadi titik untuk membuat garis-garis melengkung yang halus. Tanda-tanda gambar inilah yang kemudian disebut sebagai piktogram. Pembahasan mengenai piktogram. Piktogram ini dibuat menggunakan stylus kayu dengan cara dicap ke permukaan tanah liat, bukan ditoreh. Berbagai kombinasi seni rupa digunakan untuk mewakili kata-kata. Lalu gambar diputar miring untuk mengurangi kekeliruan saat dibuat. Inovasi ini berkembang menjadi tanda abstrak yang disebut huruf paku. Dengan mengkombinasikan gambar-gambar piktogram, orang dapat mewujudkan ide-ide dan emosi abstrak yang disebut ideogram. Kata keterangan dan nama pribadi sulit direpresentasikan, sehingga tata penulisan huruf paku pun dibuat mewakili penyebutan nama benda. Tata penulisan tersebut dikenal sebagai rebus. Saat ini, metode rebus masih digunakan dengan menggabungkan huruf dan gambar untuk membuat kata atau frasa. Milton Glaser dan Paul Rand menciptakan dua rebus yang sangat terkenal pada logo New York dan IBM. Alfabet. Kata alfabet berasal dari dua huruf pertama alfabet Yunani, yaitu alfa dan beta, berupa rangkaian simbol atau karakter visual.
Alfabet adalah langkah besar pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi. Ratusan simbol yang digunakan pada huruf paku dan hieroglif digantikan oleh hanya 20 atau 30 karakter yang mudah dipelajari. Kesamaan dalam piktogram Kreta, aksara Fenisia, abjad Yunani, dan Romawi jelas menunjukkan evolusi alfabet barat yang kita gunakan saat ini. Alfabet Fenisia terdiri dari 22 karakter yang digunakan pada tahun 1500 sebelum Masehi, ditulis dari kanan ke kiri. Alfabet itu diukir di atas batu dan juga ditulis pada papirus dengan kuas atau pena. Pada saat yang sama dan pertama kali dipakai sekitar 850 sebelum Masehi, alfabet Aramaik ditulis dengan pena lebar, dipegang pada sudut 45 derajat yang menghasilkan goresan horizontal yang tebal dan vertikal yang tipis. Aramaik ini merupakan moyang dua alfabet utama yang digunakan di Timur Tengah saat ini, yaitu Ibrani dan Arab. Alfabet Fenisia lalu diadopsi oleh orang Yunani kuno sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. 5 dari konsonan diubah menjadi vokal. Dari sudut pandang desain grafis, orang-orang Yunani menerapkan struktur dan tatanan geometris pada karakter Fenisia yang tidak rata. Awalnya, orang Yunani mengadopsi gaya penulisan Fenisia dari kanan ke kiri, tetapi kemudian mereka mengembangkan metode penulisan yang disebut boustropedon, yang berarti membajak ladang dengan lembu. Dengan kata lain, baris pertama teks ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan, baris berikutnya dari kanan ke kiri, lalu baris berikutnya dari kiri ke kanan, dan seterusnya. Selama abad kedua Masehi, orang-orang Yunani mengembangkan gaya huruf yang lebih bulat melengkung yang disebut uncial. Dengan menggunakan karakter ini, teks dapat ditulis lebih cepat dengan goresan yang lebih sedikit. Uncial juga menunjukkan bagaimana alat tulis dan media mempengaruhi bentuk dari tulisan. Selama abad kedua sebelum Masehi, bangsa Romawi menaklukkan Yunani dan seluruh perpustakaan informasi dipindahkan ke Roma. Sastra, seni, dan agama Yunani diubah agar sesuai dengan kondisi masyarakat Romawi dan menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi yang luas. Alfabet Yunani diubah oleh Romawi dengan menambahkan huruf G untuk menggantikan huruf Z atau zeta yang sedikit dipakai dalam bahasa Latin. Alfabet Latin kemudian memiliki 21 karakter yang terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, dan X. Huruf-huruf Yunani Y dan Z ditambahkan karena orang-orang Romawi menggunakan kata-kata dan suara-suara Yunani. 3 huruf J, U, dan W ditambahkan juga untuk melengkapi alfabet 26 karakter yang digunakan saat ini dalam budaya barat. Grafis di era Renaissance. Tipografi merupakan istilah teknik cetak dengan potongan-potongan logam atau kayu yang dapat digunakan kembali secara bebas dengan masing-masing potongan memiliki huruf timbul pada permukaannya. Penemuan sistem tipografi merupakan salah satu kemajuan yang paling signifikan dalam peradaban di masa Renaissance. Tulisan adalah sarana untuk menyimpan, mengambil, dan mendokumentasikan pengetahuan dan informasi. Pencetakan tipografi memungkinkan penyebaran pengetahuan dan literasi yang lebih luas di seluruh dunia. Nilai buku dan teknik cetak di masa era Renaissance. Permintaan buku meningkat pesat dengan munculnya kelas menengah yang melek akan huruf. Namun sebuah buku sederhana dengan 200 halaman pun membutuhkan waktu 4-5 bulan dikerjakan oleh seorang juru tulis maupun seorang ilustrator. Selain itu, setidaknya 25 kulit domba diperlukan untuk membuat halaman-halaman perkamen. Bahkan,
Nilai sebuah buku mungkin sama dengan nilai sebidang tanah atau kebun anggur di masa Renaissance. Dari Cina hingga Eropa, pengembangan teknologi pembuatan kertas yang terbuat dari bahan kain dan tanaman merevolusi cara pembuatan buku dan membuka jalan bagi teknologi pencetakan modern. Sebelum ditemukannya mesin cetak tipografi pada pertengahan tahun 1400-an, sistem percetakan dengan balok kayu atau silografi di atas kertas sangat populer di Asia dan Eropa. Kartu main dan ilustrasi religi adalah bukti awal teknologi silografi ini. Selain kartu main, gambar-gambar ilustrasi Eropa awalnya merupakan hasil cetakan silografi untuk mengenang orang-orang suci. Gambar dan huruf terbagi menjadi dua bagian dari balok kayu cetakan. Cetakan-cetakan ini berkembang menjadi buku-buku blok yang merupakan buku bergambar dan teks singkat bertema keagamaan. Teknik tipografi menggunakan mesin. Sejarah mencatat bahwa Johannes Gutenberg dari Jerman adalah orang pertama yang menciptakan teknik tipografi untuk mencetak buku dengan menggunakan mesin pemeras anggur sebagai pondasi. Namun dengan penemuan mesin cetak tersebut, muncul kebutuhan kertas yang lebih halus dan jenis tinta yang berbeda yang bisa menempel pada logam. Dan yang paling penting, metode untuk membuat sistem cetak yang dapat memindah dan menyelaras semua huruf pada halaman cetakan. Dengan sistem ciptaannya, Gutenberg membutuhkan sebanyak 50.000 matras huruf yang digunakan pada satu periode percetakan atau pencetakan. Sehingga kecepatan dan ketepatan pengaturan matras huruf dalam cetakan adalah kuncinya. Cetakan pertama yang dihasilkan oleh mesin Gutenberg sebenarnya diselesaikan oleh mitra keuangannya, yaitu Johann Fuchs, dikenal dengan nama 42 Line Gutenberg Bible atau Alkitab 42 baris Gutenberg. Ada sekitar 33 karakter huruf. Setiap halaman tersusun dari lebih 2.500 huruf. Desainer tipografi terbesar dalam sejarah. Venesia, Italia, merupakan pusat perdagangan antara Eropa dan negara-negara Timur Tengah. Perancang buku dan tipografi terkemuka dari Italia, yaitu Nicholas Jensen, tercatat sebagai salah satu desainer tipografi terbesar dalam sejarah. Sepanjang karirnya, ia mendesain dan menerbitkan 150 buku dan jenis huruf Latin serta gotik yang luar biasa. Jensen menginisiasi untuk mencetak merek dagang yang dirancang sebagai identitas buku-buku produksinya, mempelopori jalan menuju desain logo sebagai bentuk seni. Bentuk huruf rancangan Jensen mudah terbaca. Ia jeli menata ruang antara huruf-huruf dan mengatur bentuk huruf. Kecepatan dan ketepatannya dalam produksi karya menandakan kejeniusannya. Versi modern font Jensen sering digunakan oleh desainer saat ini. Sapuan tebal tipis dan kurungan serif membuatnya terlihat mudah terbaca. Tipe huruf bergaya modern. Di akhir tahun 1700-an, Giambattista Bondoni dari Italia menjadi pakar percetakan resmi untuk Istana Ferdinand, Adipati Parma. Meskipun ada tawaran untuk pindah ke Roma dan merancang serta mencetak karya klasik untuk Vatikan, Ferdinand membalas dengan tawaran untuk memperluas fasilitasnya saat ini, memberikan kebebasan yang lebih besar dan kebebasan mencetak untuk klien lain. Bondoni paling terkenal karena memperkenalkan kategori baru tipe huruf Roman yang bergaya modern, desain grafis, dan revolusi industri. Peran desain grafis dalam memasarkan produksi pabrik. Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan produksi massal, kota-kota di Eropa dan Amerika tumbuh pesat sebagai tujuan masyarakat yang mencari pekerjaan di pabrik. Kekuasaan politik bergeser dari aristokrasi kepada para kapitalis, pedagang, dan pekerja keras atau kelas pekerja. Kapitalis mengganti para tuan tanah sebagai kekuatan terkuat di dunia barat. Menginvestasikan mesin untuk fabrikasi massal menjadi dasar untuk perubahan industri.
Siklus penawaran dan permintaan menjadi kekuatan di belakang perkembangan yang tanpa henti. Desain grafis memainkan sebuah peran penting dalam memasarkan produksi pabrik. Saat itu adalah masa optimisme dan kemakmuran, tapi ongkos sosialnya tidak sedikit. Kerja 13 jam sehari, lingkungan kotor tidak sehat, buruh wanita dan anak-anak bercampur baur, produksi berlebihan, depresi ekonomi dan hilangnya pekerjaan karena muncul teknologi baru yang banyak memakan korban. Produksi massal. Kritik terhadap era industri baru ini menunjukkan pergeseran peradaban dari nilai-nilai humanis menjadi keasyikan pada barang materialis. Tapi dengan semua teknologi baru ini, pendidikan dan literasi publik berkembang pesat dan kebutuhan akan bahan bacaan menjadi semakin penting dan disediakan secara luas. Produksi barang secara massal berkembang seiring kebutuhan yang sangat luas pada komunikasi massa. Karakteristik informasi visual menjadi sangat berubah. Rentang ukuran tipografi pada broadsides atau poster dan buku makin membesar. Abad ke-19 adalah periode produktif desain tipografi dan menciptakan klasifikasi baru seperti Egyptian dan sans serif sebagai tipografi yang sangat dekoratif dan baru. Tipografi. Di akhir 1700-an, Robert Thorne, Vincent Figgins, Henry Kesseln mulai bereksperimen ketebalan dan bobot visual pada huruf sans serif yang dikenal sebagai gaya antiques atau Egyptian. Tipografi ini umumnya memiliki goresan yang berat, berbobot, persegi, slab serif, dan askender maupun deskendernya yang pendek. Pada tahun 1815, Vincent Figgins memperkenalkan bentuk huruf yang memproyeksikan ilusi trimatra, lalu kemudian diraut, hurufnya ini diberikan banyak hiasan. Saat skala huruf makin membesar, maka proses pencetakan matriks huruf dengan timah semakin mustahil karena bobot dan ukurannya yang membesar. Darius Wells bereksperimen membuat huruf format besar yang diukir dari kayu, yang kemudian disebut dengan wood type. Pabrikasi wood type bermunculan di seluruh dunia seiring popularitas poster yang tumbuh subur. Teknik dan huruf wood type masih populer saat ini dan sering digunakan dalam desain poster. Salah satu rumah produksi desain yang terkenal karena penggunaan wood type dan ilustrasi cukil kayunya adalah Headshow Print yang terletak di Nashville, didirikan pada tahun 1879 hingga kini. Hingga kini masih memproduksi poster-poster wood type dan letterpress untuk berbagai kegunaan. Awal mula fotografi. Joseph Nicephore Niepce dari Prancis adalah orang yang pertama kali membuat foto dengan melapisi lembaran timah dengan aspal pekat cahaya yang kemudian mengeras saat terkena sinar. Penemuan kompleks ini disebut dengan heliographer atau etsa matahari, dan gambar retrofoto ini adalah Cardinal de Abois sekitar tahun 1822. Karya Niepce yang lain ialah foto pemandangan dari jendela di Le Gras tahun 1826 atau tahun 1827. Merupakan fotografi pemandangan paling awal dari dunia nyata, dibuat menggunakan kamera obscura. Plat foto asli Niepce sebelah kiri dan sebelah kanan versi yang telah diperkaya secara manual dengan Helmut Genheim pada tahun 1952. Pengembangan teknik fotografi. Pada saat yang sama, Louis Daguerre melakukan penelitian serupa bersama dengan Niepce. Setelah kematian Niepce pada tahun 1839, Daguerre menyempurnakannya dengan teknik menggunakan lembaran tembaga berlapis perak. Setelah kristal iodium menguap lalu bercampur dengan perak dan menghasilkan perak iodida yang sangat fotosensitif. Plat kemudian ditempatkan dalam kotak kamera obscura dan diekspos ke cahaya, menciptakan gambar laten. Proses sangat rumit, tapi dampak gambar dari proses fotomekanikal ini begitu mendalam.
Style grafis di era Victoria. Pada masa pemerintahan Ratu Victoria di Inggris pada tahun 1819 sampai 1901 adalah masa dengan keyakinan moral dan agama yang kuat, konvensi sosial yang baik dan penuh optimisme. Era Victoria sangat memuja hiasan dekoratif. Segala penghiasan yang spektakuler ini diterapkan dalam arsitektur dan produk manufaktur. Hal ini juga terdapat pada kompleksitas markah tepian, teks, dan gambar dalam desain grafisnya. Citra yang sentimental, nostalgia, dan keindahan ideal ini diekspresikan melalui imaji anak-anak, gadis belia, anak anjing, dan bunga-bungaan. Nilai-nilai tradisional keluarga, keagamaan, dan patriotisme disimbolkan secara visual. Grafis zaman Victoria mulai menggunakan teknik pencetakan yang disebut dengan kromolitografi yang mengakibatkan gambar-gambar cetakan penuh warna-warni yang berlimpah ruah. Arts and Crafts Movement. Apa itu Arts and Movement? Revolusi industri telah meningkatkan fabrikasi benda-benda secara massal yang merugikan nilai-nilai kekayaan. Gerakan Arts and Craft Movement adalah reaksi terhadap kebingungan dan kegelisahan sosial, moral, dan artistik terhadap revolusi industri. Gerakan ini berusaha untuk mengatasi kehambaran dan kurangnya rasa kekayaan yang jujur pada barang yang diproduksi secara massal dengan cara mempertemukan nilai-nilai seni dan kriya. Hal ini melahirkan Renaissance, perancangan buku pada akhir 1800-an. Gerakan ini menyokong kejujuran terhadap material dan kekayaan melalui bentuk-bentuk sederhana dari abad pertengahan. Dekorasi romantis dan tradisional, hal ini dipandang sebagai sebuah penawaran. Reformasi ekonomi dan sosial dan dilihat sebagai fundamental anti-industri. Century Guild muncul untuk membangun komunitas artistik yang demokratis demi kebaikan bersama dan bertujuan mengangkat seni, kriya, dan desain. Komunitas Century Guild dibentuk pada tahun 1882 oleh Arthur Highgate McMurdo. Majalah Century Guild Hobby Horse menampilkan karya anggota komunitas. Majalah ini awalnya dicetak dengan tujuan khusus untuk medan seni rupa. Majalah tersebut terkenal karena tipografi, desain grafis, dan teknik percetakan yang luar biasa. Kecermatan tata letak, penyusunan huruf, kertas buatan tangan, dan ilustrasi cukil kayu yang rumit mengekspresikan filosofi Gilda. Komunitas Century Guild mengembangkan estetika seni baru dengan memasukkan grafis Jepang atau ukiyo-e dan Renaissance, serta menjembatani gerakan Arts and Craft Movement dengan Art Nouveau. Berikut beberapa karya yang ada di majalah Century Guild Hobby Horse. Yang pertama dari Arthur McMurdo, yaitu ada desain kursi pada tahun 1881, menyatukan konstruksi material dan ornamen sebagai karakteristik penting pada Art Nouveau kelak. Pola dekoratif, perpaduan kualitas visual dan kekuatan struktural sangat dipertimbangkan. Selanjutnya ada dari Louis Reed, yaitu halaman judul buku The Essay on Walt Whitman pada tahun 1900. Penerbit Roycroft Press memesan rancangan buku ini kepada seniman grafis terkemuka yaitu Louis Reed. Karya berikut merupakan rancangan William Morris dan ilustratornya yaitu Walter Crane. Halaman judul dari buku The Story of Glittering Plain pada tahun 1894. Ornamentasinya menutupi seluruh permukaan. Rentang nada tercipta dari pola dekorasi. Art Nouveau. Art Nouveau adalah gaya dekoratif internasional yang berkembang selama 2 dekade antara tahun 1890 dan 1910. Hal ini tercermin pada semua seni desain, arsitektur, mebel, desain produk, fashion, kain, kertas dinding, periklanan, dan desain grafis.
Terkenal karena bentuk organis, garis yang mengalir dan pola hiasan yang alamiah. Sosok wanita sering menjadi subjek. Art Nouveau atau seni baru mencakup semua bidang seni, di antaranya yaitu arsitektur, mebel, perhiasan, kain dan wallpaper, dan ornamen desain lainnya. Art Nouveau merupakan transisi yang kuat dari kekacauan dan berantakannya gaya Victoria menuju gaya yang lebih elegan dan bersih. Desain grafis dan industri, surrealisme, abstrakisme, dan psychedelic tahun 60-an, semua berakar dan dipengaruhi oleh Art Nouveau. Prinsipnya menyatukan dekorasi, struktur, dan fungsi secara menyeluruh. Bentuk dan garis Art Nouveau adalah hasil penemuan, bukan penyalinan dari alam atau masa lalu, sehingga merevitalisasi keseluruhan proses desain masa itu. Contoh dari desain Art Nouveau. Salah satu jenius desain Art Nouveau adalah arsitek Belgia, yaitu Victor Horta. Desainnya untuk townhouse milik Emily Tessel adalah contoh sempurna cara Art Nouveau berpikir di antara nilai gaya dan fungsional. Desainer grafis dan ilustrator Art Nouveau menggunakan ilmu seni mereka untuk berkarya dari perspektif estetika. Karena kemajuan teknologi komunikasi, transportasi ide semakin mudah dibagikan dengan seniman dan desainer lain di seluruh dunia. Tapi transisi dari gaya Victoria ke Art Nouveau itu berlangsung secara bertahap. Desain grafis cepat beradaptasi terhadap perubahan dibanding media seni lainnya, dan lebih luas mengalir sehingga fase motif floral pada Art Nouveau berkembang pesat. Sejak 1895 sampai 1900, pernyataan komprehensif tentang Art Nouveau tampak pada desain poster Mucha. Temanya dominan dengan sosok wanita berambut panjang menjuntai dan dikelilingi oleh tumbuhan dan bunga. Seringkali tipografi ditempatkan melingkar di atas kepala. Karakter sang wanita tidak mewakili usia, kebangsaan, atau periode tertentu dalam sejarah. Tata rambutnya bergaya dan sensual serta garis yang mengalir menjadi ciri khas era tersebut. Permulaan abad ke-20. Permulaan abad ke-20. Ketika abad ke-19 mendekati akhir dan abad ke-20 dimulai, para desainer lintas disiplin ilmu mencari cara-cara baru untuk mengekspresikan diri mereka. Desain Art Nouveau berfokus pada menciptakan bentuk-bentuk baru daripada mengandalkan model-model historis di era Victoria. Tetapi, awal abad ke-20 menampilkan inspirasi baru lewat garis-garis lurus dan pengaturan ruang. Seniman seperti Frank Lloyd Wright, Charles Rennie, Margaret membawa perubahan yang luar biasa dan pengaruh yang sangat penting bagi para desainer di masa kini. Berikut merupakan gaya desain permulaan abad ke-20, karya dari Margaret McDonald. Margaret dan saudaranya Frances McDonald bersama J. Herbert membuat poster untuk Glasgow Institute of the Fine Arts pada tahun 1895. Dari karyanya, figur-figur simbolik menimbulkan penafsiran religius maupun romantis. Selanjutnya ada karya dari Charles Rennie Mackintosh. Tema desain struktural, vertikal dengan detail yang sederhana. Merupakan gaya desain permulaan abad ke-20. Vienna Workshop. Awal 1900-an, Koloman Moser dan Joseph Hoffman mengajar pada Fakultas Seni Terapan di Vienna School. Di sana mereka mendirikan Vienna Workshop. Merek dan monogram diterapkan pada produk-produk Vienna Workshop. Ciri desainnya keselarasan proporsi, geometri liris, dan kejelasan bentuk. Berikut merupakan gaya desain permulaan abad ke-20, karya dari Margaret McDonald. Margaret dan saudaranya Frances McDonald bersama J. Herbert membuat poster untuk Glasgow Institute of the Fine Arts pada tahun 1895. Dari karyanya,
Figur-figur simbolik menimbulkan penafsiran religius maupun romantis. Joseph Hoffmann, arsitek dari Austria, perancang benda fungsional dan barang-barang keperluan rumah tangga. Joseph Hoffmann membuat perabotan fungsional seperti sendok, garpu, kacamata, dan kain. Semuanya memiliki ciri khas elemen hitam putih sederhana pada bidang vertikal atau horizontal yang memanjang. Pengaruh dari seni modern. Seni modern. 2 dekade pertama pada abad ke-20 adalah masa pergolakan sosial, budaya, dan politik. Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara 1914 dan 1918 membawa perubahan yang sangat besar pada tradisi dan kelembagaan peradaban Barat. Seni rupa dan desain meledak dalam revolusi kreativitas yang mempertanyakan nilai-nilai yang telah lama dianut, termasuk peran seni dan desain di masyarakat. Ide-ide tentang warna, bentuk, ruang, dan subjek semuanya terfokus seputar protes sosial dan emosi pribadi yang terdalam. Kubisme, dadaisme, surrealisme, semua mempengaruhi bahasa dan rupa komunikasi pada desain grafis. Kubisme analitis dikembangkan oleh Pablo Picasso dan George Braque, menganalisis bidang-bidang sebagai subjek dari beberapa sudut pandang dan menggunakan persepsi ini untuk mengkomposisikan bidang-bidang geometris yang berirama. Daya tarik kubisme analitis tumbuh dari tegakan sensual yang belum terselesaikan dan daya tarik intelektual pada struktur gambar yang berkonflik dengan penafsiran subjek. Kubisme sintetis. Lewat observasi, seniman menemukan bentuk tanda yang bukan representasi dari subjek, menggambarkan esensi sebuah objek dan dasar karakteristiknya dibandingkan tampilan luarnya. Kubisme. Bidang-bidang geometris pada patung, topeng, dan kain memengaruhi seniman kubisme. Berikut beberapa tokoh kubisme. Yang pertama yaitu Pablo Picasso, seniman kubisme paling terkemuka. Sosok-sosok diabstraksi menjadi bidang-bidang geometri dan norma klasik wajah manusia terdistorsi. Perspektif menjadi ambigu dengan beberapa sudut pandang yang terlihat secara bersamaan. Berikut merupakan karya-karya dari Pablo Picasso. Tokoh kubisme selanjutnya yaitu George Braque. Rekan dekat Picasso, Braque banyak berkontribusi pada gerakan kubisme, memperkenalkan kolase kertas pada karya seni, menciptakan tekstur, dan menambahkan teks yang memperkaya bentuk visual dan memperkuat makna atau pesan dari karya seni. Tokoh ketiga dari kubisme yaitu Fernand Léger. Menerapkan estetika desain geometris dari kubisme selangkah lebih jauh dengan mengabstraksikan bentuk dan merakit komposisi bidang geometris berwarna cerah. Berikut merupakan karyanya. Futurisme, sebuah gerakan revolusioner yang menguji ide dan bentuk seni terhadap realita masyarakat, ilmiah, dan industri yang baru. Manifestonya menyuarakan antusias terhadap perang, era mesin, kecepatan, dan kehidupan modern. Manifesto, pernyataan terbuka tentang prinsip, kebijakan, tujuan, dan pandangan seseorang atau suatu kelompok seperti yang dibuat oleh seniman futurisme. Berikut beberapa tokoh dari futurisme. Yang pertama yaitu Filippo Manetti. Futurisme diluncurkan oleh penyair Italia yaitu Filippo Manetti, menghasilkan tipografi menghebohkan yang menantang sintaksis, dan tata bahasa baku. Harmoni ditolak sebagai kualitas desain. Kondisi kebisingan dan kecepatan yang dominan pada kehidupan abad ke-20 diungkapkan dalam puisi futurisme.
Perol in Libertà tahun 1914. Penyair futurisme percaya dengan penggunaan ukuran, bobot, dan gaya huruf yang berbeda, memungkinkan mereka untuk menyatukan lukisan dan puisi, karena keindahan intrinsik tipografi yang dimanipulasi secara kreatif, mampu mengubah halaman cetak menjadi karya seni rupa. Fortunato De Pero, poster New Futurist Theater Company pada tahun 1924. Seniman futurisme yang menerapkan gerakan filosofi untuk desain grafis. Bidang dataran berwarna merah atau berwarna cerah, komposisi diagonal dan bentuk bersiku-siku yang repetitif, menghasilkan energi kinetik. Gaya De Pero berpengaruh besar terhadap gerakan konstruktivisme di kemudian hari. Selanjutnya yaitu Dadaisme. Dadaisme ialah reaksi terhadap pembantaian umat manusia pada Perang Dunia Pertama. Gerakan Dadaisme mengklaim anti-seni dan memiliki elemen negatif dan kerusakan yang kuat. Penulis, penyair, dan seniman Dadaisme mengekspresikan keprihatinan, kejutan, keguncangan, protes, dan omong kosong akibat situasi peperangan. Perancangan judul dan kemungkinan yang absurd menjadi ciri karya grafis mereka. Dadaisme diklaim sebagai anti-seni dan memiliki elemen negatif dan kerusakan yang kuat. Para senimannya mengungkap kerisauan, keguncangan, protes, kejanggalan, serta omong kosong, menolak semua nilai tradisi dan mencari kebebasan berekspresi yang komplit. Berikut beberapa tokoh dari Dadaisme. Yang pertama, Hugo Boll, penyair yang menulis Karawen, sebuah puisi Dadaisme pada tahun 1917. Puisi suara dan rupa seperti ini mengungkapkan keinginan Dadaisme untuk menggantikan logika omong kosong manusia dengan omong kosong yang tidak logis, menciptakan puisi suara, puisi omong kosong, dan puisi yang tak disangka-sangka. Yang kedua ada John Heartfield. John Heartfield merupakan desainer Jerman yang mengubah namanya menjadi nama Inggris sebagai bentuk protes melawan militerisme Jerman. Ia merupakan pelopor gerakan Dadaisme di Jerman, menggunakan montase foto yang keras untuk membuat poster yang menyasar Nazi. Kabur ke London setelah mengetahui dirinya masuk dalam daftar musuh Nazi. Pictorial Modernism. The Bickerstaff Brothers, James Bright dan William Nicholson, membuka sebuah studio desain periklanan pada tahun 1894 untuk melindungi reputasi mereka sebagai seniman yang baik. Mereka menamainya The Bickerstaff Brothers. Mereka mengembangkan teknik baru yang kemudian disebut dengan kolase, memotong potongan-potongan kertas, memindahkannya dan menempelkannya pada posisi di papan. Mereka membuat denah warna datar di mana tepi bentuk digambar dan digunting. Tidak seperti Art Nouveau, The Bickerstaff memulai awal baru desain berfokus pada bentuk dan siluet warna yang kuat daripada bentuk organik dan dekoratif. Desain poster di Eropa. Poster Eropa pada paruh pertama abad ke-20 sangat dipengaruhi oleh gerakan seni modern surrealism, kubisme, dan dadaisme. Desainer menyadari kebutuhan mereka yang menggunakan referensi bergambar dalam poster untuk meningkatkan visual. Seniman poster menggabungkan gambar ekspresif dan simbolik, serta organisasi visual total pada bidang gambar. The Bickerstaff Brothers berikut merupakan sampul majalah poster Harper's pada tahun 1895. Poster berikut sangat dipengaruhi oleh aliran kubisme atau kubisme dan konstruktivisme. Berikut ada poster Don Quixote dibuat pada tahun 1896. Poster berikut tidak pernah dicetak
karena sutradara atau produser drama tersebut merasa bahwa gambar tersebut sangat mirip dengan Don Quixote. Daryl Hardy. Berikut merupakan poster teater untuk Gadis Keceriaan pada tahun 1898. Pelukis Inggris yang bergabung dalam The Beggar's Staff juga membuat poster dan desain iklan. Mengembangkan formula untuk desain poster teater di mana huruf dan gambar muncul pada bidang warna yang datar. Plakat stil atau gaya poster. Sekolah desain reduktif berwarna datar yang muncul di Jerman pada awal abad ke-20 menggunakan warna latar belakang datar serta gambar besar dan sederhana dan disertai dengan nama produk. Mein Kampf atau My Struggle merupakan buku yang ditulis oleh Adolf Hitler untuk memaparkan filosofi politik dan ambisi politiknya untuk Jerman. Dia menulis bahwa propaganda harus populer dan harus menyesuaikan tingkat intelektualnya. Hitler yakin bahwa poster-poster yang dirancang yang digunakan di Jerman dan Austria selama Perang Dunia I adalah keliru dan slogan-slogan ilustrasi populer sekutu itu lebih efektif. New Language of Form. Desain poster seniman Rusia pada akhir 1800-an dan awal 1900-an telah menggunakan pengaruh kubisme dan futurisme dalam desain poster mereka, menolak gagasan seni untuk seni dan mengadopsi ekspresi gagasan mereka yang lebih sadar secara sosial. Perang Dunia I dan Revolusi Rusia menjadi subjek dari banyak pekerjaan. Berikut merupakan contoh dari desain poster pada awal 1900-an yang dipengaruhi oleh kubisme dan futurisme. L. Lissitzky kalahkan tim putih dengan Red Wedge pada tahun 1919. Ruang dibagi menjadi area putih dan hitam, serta elemen memiliki simbolisme politik. Kuatnya penggunaan elemen diagonal, tipografi, dan citra pada desain posternya. Berikut merupakan desain poster dari L. Lissitzky. Sampul for the Voice pada tahun 1923. Poster ini memiliki sudut kanan kaku dan dianimasikan oleh penyeimbang M serta lingkaran. Shepherd Fairey merupakan desainer grafis, ilustrator, dan seniman jalanan modern yang terkenal dengan karya poster bergaya konstruktivismenya. Berikut merupakan contoh karya dari Fairey. Kubo-futurisme. Avant-garde melihat ciri-ciri umum dalam kubisme dan futurisme dan menciptakan istilah ini. Eksperimen dalam tipografi dan desain menjadi ciri publikasi futuris mereka yang menampilkan karya komunitas seni visual dan sastra. Konstruktivis. 25 seniman yang dipimpin oleh Vladimir Tatlin dan Alexander yang meninggalkan seni demi seni untuk mengabdikan diri pada desain industri, komunikasi visual, dan seni terapan yang melayani masyarakat komunis baru. Kelompok ini menghimbau para seniman untuk berhenti memproduksi barang-barang yang tidak berguna, seperti lukisan, dan beralih ke poster, karena karya seperti itu sekarang menjadi kewajiban seniman sebagai warga masyarakat yang membersihkan ladang dari sampah-sampah tua untuk mempersiapkan menghadapi masa depan kehidupan baru. 3 prinsip kerja kelompok ini adalah tektonik, tekstur, dan konstruksi. Bauhaus and New Typography. Bauhaus dan New Typography. Ide dari semua seni maju dan gerakan desain telah dieksplorasi, digabungkan, dan diterapkan pada masalah fungsional dan produksi mesin di sekolah desain Jerman bernama Bauhaus.
Walter Gropius, seorang arsitek Jerman yang merupakan direktur baru di sekolah desain bernama Bauhaus pada 12 April tahun 1919. Awal dari Bauhaus dan tipografi awalnya dimulai di Jerman, yaitu Bauhaus mendapat inspirasi dari ekspresionisme. Lionel Feininger, seorang guru Bauhaus yang menciptakan ukiran kayu yang berjudul Katedral pada tahun 1919 yang kemudian dicetak sebagai halaman judul Manifesto Bauhaus. Dia memperkenalkan filosofi des Stijl ke sekolah melalui asosiasi dengan Theo van Doesburg. Berikut merupakan karyanya. Poster Bauhaus pada tahun 1923. Poster pameran Bauhaus dibuat oleh Josh Smith pada tahun 1923. Poster ini menunjukkan pengaruh dari konstruktivisme, kubisme, dan Design, dan bagaimana beragam gerakan dapat dibentuk, dan dibuat oleh Josh Smith pada tahun 1923, menunjukkan pengaruh dari pendekatan desain baru. Poster ini menggabungkan bentuk geometris dan mesin untuk direfleksikan. Slogan Gropius ialah seni dan teknologi atau persatuan baru. Berikut merupakan posternya. Nagy and Beyer. Laszlo Moholy-Nagy merupakan konstruktivis Hongaria. Ia bergabung dengan sekolah Bauhaus dan berkolaborasi dengan Gropius sebagai editor katalog untuk pameran pada tahun 1923. Herbert Bayer juga merupakan seorang siswa di sekolah tersebut. Ia mendesain sampulnya, dengan Nagy mendesain interiornya. Berikut merupakan karya mereka berdua. Tipografi. Nagy menyatakan bahwa tipografi merupakan alat komunikasi dan tipografi harus dikemas dalam bentuk yang paling intens. Dalam desain grafis, Nagy juga menganjurkan dan merekomendasikan penggunaan semua arah linear atau linier, tidak hanya horizontal dan vertikal. Berikut merupakan desain ilustrasi sampul buatan Nagy yang menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipaparkannya. Herbert Bayer, Bauhaus Font. Bayer menjadi profesor di Bauhaus di Departemen Tipografi dan Desain Grafis. Font sans serif digunakan hampir secara eksklusif oleh Bayer, yang juga mendesain tipe universal yang mereduksi alfabet menjadi bentuk huruf yang jelas dan sederhana. Bayer juga merancang font yang kemudian dinamai oleh sekolah, yaitu font Bauhaus. Berikut merupakan karya dari Bayer yang menggabungkan tipografi sehingga menjadi menarik dan sederhana. Bauhaus merupakan sekolah seni, desain, dan kerajinan yang mencari persatuan baru di antara seniman-seniman dan pengrajin untuk membangun masyarakat spiritual utopis demi kelangsungan masa depan. New York School and Modernism Movement in America. New York School. Desainer Eropa melarikan diri dari iklim politik, kemudian berimigrasi ke Amerika Serikat dan menjadi pengaruh besar dalam gerakan desain Amerika. Desain Eropa cukup teoritis dan terstruktur, di mana desain Amerika bersifat pragmatis, intuitif, dan kurang formal dalam pendekatannya untuk mengatur ruang. New York adalah pusat pergerakan di tahun 1940-an. Penekanan ditempatkan pada ekspresi ide dan terbuka. Tokoh desainer logo. Yang pertama, Paul Rand. Ia memulai karirnya sebagai desainer promosi dan editorial untuk Apparel Arts, Esquire, dan Glasspacker. Ia berkolaborasi dengan copywriter Bill Bernbach menjadi prototipe tim art
yang bekerja sama, membuat banyak logo, dan yang paling dikenal ialah logo IBM. Berikut merupakan logo dari IBM. Desain poster Paul Rand, sampul untuk majalah Direction pada tahun 1940. Dalam poster, titik merah secara simbolis diartikan sebagai dekorasi hari raya atau tetes darah. Berikut merupakan desain poster dari Paul Rand. Desainer grafis Alvin Lustig merupakan desainer grafis, arsitek, dan desainer interior yang menjadi direktur riset desain visual di sebuah majalah. Alvin sangat terlibat dalam pendidikan desain. Pada tahun 1951, membantu mengembangkan program pasca sarjana desain grafis di Universitas Yale. Bradbury Thompson, salah satu perancang paling berpengaruh di Amerika pasca perang. Ia memiliki pengetahuan menyeluruh tentang pencetakan dan menyusun huruf serta bereksperimen dengan keduanya, dan sangat sukses. Bradbury Thompson beralih ke pendekatan klasik untuk desain buku dan editorial yang berfokus pada keterbacaan, formalitas, dan tipografi gaya lama. Berikut merupakan karya-karya dari Bradbury Thompson. Iklan baru. Di biro iklan yang baru, penekanan ditempatkan pada kreativitas daripada layanan pemasaran penuh. Upaya dilakukan untuk menciptakan daya tarik yang lebih jujur, terpelajar, dan berselera tinggi kepada audiens pasar. Gerakan modern di Amerika. Desain Eropa modern tidak menjadi pengaruh yang signifikan sampai pada tahun 1930-an. Selama ini, desain grafis Amerika didominasi oleh ilustrasi tradisional. Modern movement in America. Banyak imigran yang membawa konsep desain Eropa ke Amerika Serikat dengan berbekal bakat, ide, dan keyakinan yang kuat pada desain sebagai aktivitas manusia yang berharga yang dapat berkontribusi pada peningkatan komunikasi manusia dan kondisi manusia. Pengalaman Amerika sangat diperkaya oleh kehadiran Lester, Bell, R.T., Herbert Bayer, dan lain-lain. International Typographic Style and Postmodern Design. Gaya tipografi internasional dimulai pada tahun 1950-an di Swiss dan Jerman. Gaya termasuk kesatuan desain yang dicapai oleh organisasi asimetris pada grid yang dibangun secara matematis. Tipografi sans serif mengungkapkan semangat zaman yang lebih progresif. Ekspresi pribadi ditolak untuk lebih universal dan ilmiah, kejelasan dan ketertiban ideal. Ernst Keller. Berikut merupakan poster untuk Rydberg, menunjukkan citra simbolis dan bentuk geometris sederhana dengan warna kontras yang hidup. Berikut merupakan poster pameran pada tahun 1928 dan 1929. Theo Balmer menerapkan prinsip The Stitch pada desain grafisnya, menggunakan grid terorganisir untuk membangun bentuk visual dan menggunakan grid simetris yang ketat. Berikut merupakan karya dari Theo Balmer. Desain poster dari Max Bill. Berikut merupakan poster pameran pada tahun 1945. Max Bill. Ia belajar di Bauhaus dari tahun 1927 sampai 1929. Dalam poster terberisi foto berbentuk wajik ditempatkan dalam sistem grid yang ketat. Sangat mungkin untuk kita mengembangkan seni berdasarkan pemikiran matematis. Berikut contoh poster dari Max Bill. Sistem grid. Berikut merupakan cover buletin dari Anthony Frosthaug. Ia adalah seorang juru ketik bahasa Inggris dan profesional desain grafis di ULM, Jerman. Anthony Frosthaug
menampilkan sistem grid 4 kolom menggunakan satu font dan hanya 2 jenis ukuran. Berikut merupakan rancangan grid dari Anthony Frosthaug. Desainer grafis Anton Stankowski, seorang desainer Jerman. Dalam karyanya, ia menerapkan penggunaan bentuk visual untuk mengkomunikasikan proses tak terlihat, dan kekuatan fisik adalah kontribusi utamanya. Merancang merek dagang untuk kota Berlin yang menggunakan garis horizontal tipis dengan garis vertikal pendek, dan di sebelah kanan terdapat kata Berlin untuk mewakili kota yang terbagi. Gaya tipografi internasional. Gaya tipografi internasional sebuah gerakan desain yang muncul dari Swiss dan Jerman, dan juga disebut desain Swiss. Karakteristik visual dari gaya ini termasuk kesatuan desain yang dicapai dengan organisasi asimetris dari elemen desain pada grid yang dibangun secara matematis, foto dan salinan objektif yang menyajikan informasi visual dan verbal secara jelas dan faktual, bebas dari klaim propaganda dan iklan komersial yang berlebihan, dan penggunaan tipografi sans serif diatur dalam konfigurasi margin kanan, rata kiri, dan acak-acakan. Era desain ini merupakan awal dari era desain grafis dengan bantuan komputer. Bekerja dengan berbagai teknologi, sejarah akan diubah selamanya oleh teknologi komunikasi visual terhebat, yaitu percetakan dari mesin cetak Gutenberg. Corporate Identity and Visual System. Corporate Identity and Visual System. Desain yang baik adalah bisnis yang baik. Itu adalah seruan dari industri desain grafis di tahun 1950-an. Pemimpin perusahaan mulai memahami perlunya mengembangkan citra atau identitas merek perusahaan untuk membantu berhubungan dengan audiens yang beragam. Tanda atau logo hak milik telah digunakan selama berabad-abad oleh persekutuan dan pedagang untuk mengidentifikasi barangnya. Tapi sistem identitas di tahun 1950-an jauh melampaui merek dagang dan simbol. Korporasi diberi identitas visual yang memantapkan diri mereka secara emosional dengan audiens mereka. Adriano Olivetti dan Giovanni Pintori. Adriano Olivetti merupakan putra pendiri mesin kantor Olivetti. Ia mengakui kontribusi desainer dengan suksesnya promosi perusahaannya. Giovanni Pintori mendesain logo dan semua jaminan identitas korporat untuk Olivetti selama lebih dari 30 tahun. Berikut merupakan karya-karyanya. CBS News. William Golden, direktur seni CBS selama hampir 2 dekade, telah merancang salah satu merek dagang paling sukses di abad ke-20. CBS tidak didesain dan dibuat oleh agen luar, melainkan staf internal dari CBS itu sendiri yang dipimpin oleh William Golden. Berikut merupakan logo dari CBS News. Televisi. George Alden meminta para desainer untuk memiliki rasa tanggung jawab dan pemahaman yang rasional tentang fungsi karya mereka, menggunakan kata desain sebagai kata kerja, dan menambahkan bahwa fungsi utama seorang desainer adalah memastikan bahwa pesan dikomunikasikan secara akurat dan memadai. George Alden ditawarkan oleh CBS di tahun 1945 untuk merancang visual on air untuk divisi televisi barunya. Alden memainkan peran utama dalam mendefinisikan grafik televisi. Berikut merupakan karya dari Alden. Norman Ives, salah satu ahli desain perusahaan, memproklamirkan misi desainer dalam mendesain sebuah logo, yaitu simbol harus menyampaikan dengan pernyataan yang jelas serta aktivitas yang ditampilkannya. Selain mudah diingat dan terbaca, harus desain untuk digunakan dalam berbagai ukuran dan situasi, mendistorsi, menyatukan, serta membuat bentuk huruf baru sehingga logo menjadi unik.
IBM. Logo awal IBM dirancang oleh Paul Rand pada akhir 1800-an, yang kemudian pada tahun 1970-an, Paul Rand mendesain atau merancang ulang logo IBM dengan memperkenalkan garis-garis yang kemudian disatukan sehingga membentuk 3 huruf yaitu IBM. Berikut merupakan transformasi dari logo awal IBM hingga rancangan terbaru dari Paul Rand. Logo. Pada abad pertengahan, tanda atau logo ini wajib dan memungkinkan kita untuk mengontrol perdagangan. Logo type. Tanda merek perusahaan yang hanya terdiri dari bentuk huruf. Logo korporat. Merupakan identitas korporat sistem elemen visual yang digunakan dalam program komprehensif untuk memproyeksikan citra perusahaan yang konsisten. Digital Revolution and Beyond atau revolusi digital. Revolusi digital. April Grayman. Berikut merupakan poster Institut Seni Kontemporer Los Angeles pada tahun 1986. Keluaran komputer yang dicetak sebagai lapisan lavender, biru abu-abu, merah orange, dan coklat, ditumpah tindih dan digabungkan sehingga menjadi palet warna yang lebih penuh. Berikut merupakan posternya. Poster April Grayman pada tahun 1987. Poster yang terdiri dari gambar digital yang dihasilkan oleh printer beresolusi rendah ke kertas bond standar 8,5 x 11. Berikut merupakan poster dari April Grayman. Rudy van der Lans. Poster dari Rudy van der Lans merupakan 3 tingkat visual. Sampul majalah ini didesain dengan 3 tingkat visual dengan informasi berlapis dalam ruang dimensinya. Sampul majalah pada tahun 1989. Sintaks tipografi tradisional menghasilkan eksperimen dalam pengurutan informasi yang tidak konvensional untuk edisi khusus tentang pertukaran desain grafis antara desainer Cranbrook dan Dutch designer. Jean Benoit Levi. Poster for HIGA pada tahun 2002. Ia mengumumkan pembukaan 9 studio desain di San Francisco kepada anggotanya. 9 berlian di dalam poster melambangkan 9 studio dan kualitas kerja dari anggota HIGA. Foto model pada poster berwarna hitam putih yang menangis, yang bermakna keluarnya air mata disebabkan karena kesedihan dan kemarahan. Berikut merupakan poster dari HIGA pada tahun 2002. Pluralism yang memiliki banyak aspek atau tema hadir dalam waktu yang bersamaan. Pixel merupakan titik-titik yang membentuk informasi yang disajikan di layar komputer. DPI atau dots per inch merupakan pengukuran jumlah pixel dalam 1 inch. Ini merupakan gambaran resolusi grafik digital atau gambar pada komputer.